Ya dikurangin bukan malah ditambah. Nah, itu kan juga sejalan dengan apa yang kita maksud adalah kekerasan psikologi yang ada pada saat itu. Mengenai itu bisa mungkin kita sampaikan ke pemirsa pengalaman-pengalaman apa yang Mbak Linggar dapatkan selama mengikuti kegiatan yang ada di sana. Ya, rentang waktu 2011 sampai 2017 itu job desk saya waktu kerja di LSM itu kan mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Iya. Pengalaman yang paling mendebarkan sih ketika saya masih baru-baru belajar menjadi aktivis, itu saya mendampingi klien yang dia menggugat cerai suaminya. Jadi saya membikinkan dia draft surat gugatan, saya membikinkan dia asepsi, gitu. Saya mendampingi dia ke pengadilan agama, dan itu saya diteror sama suaminya. Saya sempat diteror, saya naik motor dipepet di lampu merah, itu diancem. Namun ketika kita misalnya mendapatkan klien yang katakanlah belum ada permintaan untuk kita bantu, nah bagaimana proses supaya klien kita ini bisa dibantu? Awalnya seperti apa? Apakah klien ini harus datang dulu atau gimana? Jadi kalau kita itu kan penyintas atau korban kekerasan itu yang datang kepada kita. Ya, yang datang dulu. Bukan kita yang mencari. Karena kan itu bagaimanapun itu delik aduan. Iya. Bukan kejahatan kriminal yang orang membunuh kita tahu, kita harus lapor, bukan seperti itu. Itu delik aduan. Iya. Nah, untuk mengadu itu seperti apa? Apakah memang harus mendatangi kantor atau ada nomor-nomor tertentu atau alamat-alamat tertentu yang bisa dihubungi? Ada akses untuk ke kantor Spekhamnya itu ada banyak akses ya, dari email, dari Facebook, dari Instagram, dari nomor HP, dari nomor WA, atau bisa datang sendiri ke kantor. Iya, misalnya ketika kita sudah mendampingin klien dan kemudian kita udah mendampinginya di sebuah kantor urusan agama atau di mana. Nah, bagaimana status kita sebagai pendamping pada saat itu ketika kita berada di sidang? Status kita sebagai pendamping ya, bukan pengacara. Bukan pengacara, tetapi mendampingi. Di mata hukum nggak ada status apa-apa, kita hanya mendorong dari belakang gitu. Oh, jadi tidak diperbolehkan untuk bersuara di dalam pengadilan. Kita nggak boleh masuk ke dalam ruang sidang. Oh, jadi mendampinginya dari belakang saja, membackup dari belakang. Tapi kita di kantor tuh ada backup, ada pengacara 2 orang waktu itu. Oh, tapi itu. Pengacara itu kan namanya juga dia pengacara, sibuk banget ya. Kalau klien itu sekiranya dia bisa datang sidang sendiri, nggak butuh pengacara yang mewakili dia. Pengacaranya hanya membackup kita di bidang konsultasi hukum. Seperti itu. Tuntutannya mau apa. Gitu. Jadi ditinjau dari segi manfaatnya, mungkin dengan terbantunya klien mungkin itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang membutuhkan bantuan tersebut. Nah, kalau dari segi keorganisasian kita itu seperti apa? Apakah memang hanya profit kalau di LSM itu kita nggak mikir profit sih ya. Ya kita mau dapat uang dari mana dari hal-hal kayak gitu kan. Ya tapi kita tetap bisa survive karena kita punya kelompok bisnis. Nah, yang bisnisnya itu adalah perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan itu kita kasih pelatihan untuk bikin misalnya kerajinan tangan, lalu kita salurkan ke stakeholder ke biasanya sih pelanggan kita itu kayak orang-orang seniman gitu loh, kayak ibu-ibu sosialita itu juga kita rangkul untuk membeli ini loh produk ibu-ibu, produk perempuan-perempuan yang berdaya gitu. Dan harganya itu mahal, itu kita survive dari situ. Terus ada juga fundraisingnya itu dari UNICEF. Dari UNICEF. Iya, dari organisasi internasional itu ngasih bantuan ke kita. Itu yang kita. Jadi dengan demikian dana itulah yang dikumpulkan untuk mengelola event-event yang kita buat dan kemudian acara-acara yang dapat kita lakukan untuk membantu kaum-kaum yang mungkin membutuhkan pada saat itu. Nah, lalu sebenarnya ini pertanyaan yang mendasar sekali. Apa yang membuat Mbak Linggar ikut terjun di organisasi tersebut? Apa yang melatar belakangi keinginan itu untuk masuk di organisasi itu? Saya pikir ini penting untuk saya sampaikan ya. Kenapa dulu saya mau-maunya gitu terpikir mahasiswa yang masih aktif kuliah waktu itu kenapa nggak mikir skripsi aja terus lulus jadi PNS gitu. Kenapa kok malah terjun ke LSM? Ya waktu itu karena saya aku tuh pengen sesuatu yang beda dalam hidupku gitu. Kalau cuma hidup lulus kuliah lalu jadi PNS,
it's boring gitu loh. Ya. Ya aku nggak mau seperti itu. Kebetulan aku pengen sesuatu yang baru. Ada 2 passion yang waktu itu yang menjadi semangatku. Yang satu menulis, satunya jadi aktivis gitu. Salah satu itu dua-duanya terwadahi gitu. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk kuliah di LSM tuh yang menjadi dasar itu apa ya? Karena saya senang dunia perempuan. Karena saya merasa bahwa harus menyuarakan suara hati saya terhadap kegelisahan saya terhadap ketidakadilan yang menimpa perempuan gitu. Saya harus berkontribusi terhadap itu gitu loh. Waktu itu seperti itu sih. Masih yang berapi-api waktu itu. Tapi kalau boleh saya tambahkan lagi, ada sedikit pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Tapi kita minum dulu lah, mungkin agak ini. Ya, silakan diminum dulu. Ini kita bertos dulu. Ya, oke. Oke, baik pemirsa, masih ada satu pertanyaan lagi yang mungkin akan saya tanyakan kepada saudari Linggar Rimbawati. Pertanyaan saya adalah, ketika misalnya ada seorang wanita yang sudah menikah di bawah umur, tapi kan kita ketahui banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang kita temukan khususnya di negara kita ini ya. Banyak perempuan yang kemudian menikah di bawah umur. Itu bagaimana organisasi menanggapi hal ini? Tentu saja itu sangat disayangkan ya. Saya kan sudah keluar dari organisasi ini, Mas. Sudah nggak ikut organisasi lagi. Jadi saya nggak tahu nih perkembangan. Tapi tentu saja mereka tetap ini ya, apa concern masih di bidang itu. Kalau tanggapan resmi dari organisasi tentu saja sangat menyayangkan adanya fenomena pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur itu ada secara hukum mungkin tidak diakui, tetapi mendapatkan izin dari kalau dihukum kan keluarga. 17 tahun ke atas diakui, Sir. Enggak, tapi saya katakan bahwa ada fenomena yang saya temukan yang seorang wanita dinikahkan oleh orang tuanya di bawah 17 tahun. Nah, bagaimana kira-kira? Kalau dihukum kan memang tidak diakuin ya. Nah, tapi di samping itu kan pihak orang tua ini mengizinkan anaknya untuk menikah. Nah, bagaimana kira-kira kita membahas itu? Yang perlu kita samakan persepsi adalah berapa sih minimal umur perempuan atau laki-laki bisa menikah gitu. Ada yang satu undang-undang, satu hukum itu mengatakan 17 tahun ke bawah, ke atas gitu. Tapi ada juga undang-undang internasional yang diperbaharui gitu. Beberapa negara meratifikasi undang-undang tersebut itu 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Dengan harapan mereka ini mungkin memiliki pola pikir yang sudah siap gitu ya, seperti itu ya. Anatomi tubuhnya juga sudah siap, psikologisnya sudah matang, finansial juga sudah matang gitu loh. Cuman kalau Indonesia masih 17 tahun ke atas. Gitu. Nah, yang banyak terjadi di Indonesia sayangnya bahkan di bawah 17 tahun pun sudah banyak yang dinikahkan sudah dengan diizinkan. Cara memanipulasi umur dan juga kemungkinan beberapa data dimanipulasi. KTP dan segala macam itu. Dan kita menanggap sikap kita tetap ditolak dengan hal seperti itu. Tapi kenapa hal ini terjadi di masyarakat ya? Karena faktor kemiskinan itu loh, Sir. Faktor kemiskinan, faktor perempuan itu masih dianggap sebagai properti. Properti laki-laki, properti keluarga, hak milik laki-laki, hak milik keluarga. Jadi kebanyakan yang terjadi di desa-desa, di pelosok-pelosok yang kita temukan itu adalah kenapa perempuan ini dinikahkan, karena dengan harapan kalau perempuan ini dinikahi oleh keluarga A, katakannya lebih mapan ekonomi, akan terangkat derajat orang tuanya. Itu banyak sekali seperti itu. Kemudian perempuan, anak kan dianggap beban oleh orang tua ya. Jadi kalau anaknya udah menikah, dia udah akan diurusi oleh suaminya. Harapannya seperti itu. Dan tanggung jawab sebagai orang tua itu sedikit demi sedikit sudah terbantu oleh suami yang dinikahkan dengan wanitanya. Nah, jadi kalau seandainya ada kasus begini, katakanlah ada yang menikah di bawah 17 tahun dan kemudian datang untuk meminta pertolongan. Nah, apakah kita bisa menyuarakan dan membantu, dan bagaimana tanggapan hukum ketika ini dibawa ke pengadilan? Kalau kasus yang seperti ini jelas bisa dibantu ya, karena satu sudah melanggar hukum, kita itu bukan lagi delik aduan. Maksudnya apakah suara kita sebagai pembackup wanita yang menikah di bawah 17 tahun yang mana secara hukum tidak diakui?
Ya. Nah, Bagaimana cara kita untuk menyuarakan dan membackup Oke, kasus ini? kalau kasusnya berat ya, kalau Ya. kasusnya berat seperti itu biasanya kita berjaringan Ya. dengan LSM lain. Ya. Kita berjaringan dengan LSM lain ya kita bikin aduan. Ya. Bikin aduan bahwa ini ada indikasi perdagangan manusia karena Ya. itu udah termasuk perdagangan manusia. Ya. Jadi secara otomatis kalau sudah dikategorikan sebagai perdagangan, secara otomatis orang tua juga terlibat. Terlibat. Bisa kita kasih Meskipun yang memiliki hak untuk menikahkan adalah orang tua tersebut. Iya. Wah, ternyata susah. Seram juga ya menikahkan anak di bawah usia 17 tahun, terutama di negara kita. Nah, mungkin sebentar lagi kita akan mendengarkan pemirsa pesan-pesan yang mungkin akan disampaikan kepada terutama kaum hawa, dan kita akan mendengarkan dari langsung narasumber kita yang pernah terlibat berkecimpung di dunia LSM ya, membantu wanita-wanita yang membutuhkan pertolongan yang mengalami kekerasan fisik, kemudian kekerasan verbal, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah. Baik pemirsa, kita dengarkan dari Mbak Linggar. Oke, pesan saya sih begini ya. Kalau Anda adalah seorang perempuan dan saat ini sedang menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender, keluar dari situasi itu. Tidak ada alasan untuk bertahan. Speak up. Kalau Anda adalah korban, maka speak up. Ya. Kalau misalnya karena sekarang ini sudah banyak LSM perempuan yang berkembang. Ya. Jadi Anda itu tidak sendiri. Ya. Kalau Anda takut dan Anda menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya ya tidak akan keluar dari situasi itu. Iya. Nah, dan kekerasannya akan semakin berbuntut. Iya. Lalu pesan saya untuk kaum hawa pada umumnya, berdayalah ya. Berdayalah sebagai perempuan, maksudnya jangan bergantung pada laki-laki gitu. Ya, kepada apapun ya, tidak hanya laki-laki gitu. Iya. Oke, di lain kesempatan pemirsa mungkin kita akan membahas mengenai bagaimana ketika seorang perempuan, kan kita ketahui di zaman modern seperti ini banyak perempuan yang tidak mengerjakan, katanya ini yang memang pekerjaan rumah tangga ya, misalnya memasak. Di fenomena zaman seperti ini banyak loh laki-laki yang menjadi juru masak di restoran yang seharusnya yang mengerjakan itu adalah perempuan. Nah, mungkin di lain kesempatan para pemirsa kita akan membahas mengenai pekerjaan laki-laki sebagai mungkin kita akan membahas seperti itu di lain kesempatan. Mungkin di beberapa episode yang akan datang saya akan mengundang kembali untuk membahas mengenai itu. Dan terima kasih banyak para pemirsa sudah menyaksikan acara kita. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.